Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Samuel Mustani dengan NIM 202554012 dari program studi Sains Biomedis. Hari ini saya akan melakukan kampanye digital generasi Pancasila di era media sosial dengan fokus pada anti perundungan digital, etika berkomentar, dan gerakan literasi media. Kampanye digital generasi Pancasila di era media sosial bertujuan membentuk generasi muda yang bijak, beretika, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kampanye ini menekankan pentingnya sikap anti perundungan digital dengan mengajak pengguna media sosial untuk menolak segala bentuk cyberbullying seperti ejekan, ujaran kebencian, dan komentar yang merendahkan. Generasi muda didorong untuk berani menghentikan perundungan, tidak ikut menyebarkan konten negatif, serta menciptakan ruang digital yang aman, saling menghargai, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Selain itu, kampanye ini juga menyoroti etika berkomentar dan literasi media sebagai kunci terciptanya budaya digital yang sehat. Setiap pengguna diajak untuk berpikir sebelum berkomentar, menggunakan bahasa yang sopan, menghargai perbedaan pendapat, serta bertanggung jawab atas setiap tulisan yang dibagikan. Melalui gerakan literasi media, generasi muda dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh hoax dan provokasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman bermedia sosial, diharapkan terbentuk generasi digital yang cerdas, berkarakter, dan mampu menjaga persatuan di ruang maya. Salah satu contoh kasus cyberbullying yang di Indonesia yaitu kasus Jule atau Julia Prastini, yang menjadi contoh nyata cyberbullying di Indonesia. Ketika pada Oktober 2025, video mesranya dengan petinju Safri Ramadan viral di TikTok, Instagram, dan X. Hal ini memicu tuduhan perselingkuhan dari suaminya, Nah Dehon, yang berujung pada perceraian. Baru-baru ini, pada Desember 2025, isu memanas lagi setelah TikToker asal Malaysia, Aya Balkis atau Alia Balkis, membongkar dugaan Jule selingkuh dengan pacarnya Yuka atau Yusman Kusuma, sahabat dekatnya sendiri, lengkap dengan bukti tangkapan layar nomor HP yang disamarkan sebagai Saki. Respon warganet berupa komentar menghina massal seperti Vevek Julia Promo 1212, di mana kata Vevek sendiri adalah pelesetan dari kata pepek yang berarti vagina. Doxing data pribadi, body shaming, dan ancaman membuat Jule serta keluarganya mengalami trauma psikologis berat, di mana frasa Vevek Jule kini viral sebagai guyonan murahan untuk orang-orang yang gampang tergoda atau selingkuh. Pedoman etika digital dari Kominfo. Yang pertama, cek fakta. Selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya untuk melawan hoax dan disinformasi. Yang kedua, hormati hak cipta. Jangan menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber atau mencantumkan sumber informasinya. Yang ketiga, jaga privasi. Jangan mengumbar data pribadi seperti KTP, alamat, maupun nomor HP, dan data orang lain, serta minta izin sebelum menandai atau mempublikasi foto orang lain. Yang keempat, beretika dan sopan. Hindari ujaran kebencian, perundungan cyberbullying, pelecehan, dan konten yang negatif seperti sara, pornografi, dan kekerasan. Yang kelima, berpikiran terbuka dan kritis. Jangan mudah percaya pada informasi dari sumber yang tidak jelas dan waspada terhadap potensi penipuan. Yang keenam, gunakan dengan bertanggung jawab. Sadari dampak positif dan negatif dari media sosial serta batasi waktu penggunaannya. Digital life balance. Kemudian, kajian Pancasila terkait etika, moral, dan warga digital. Dalam kajian Pancasila, etika, moral, dan perilaku warga digital berakar pada nilai-nilai luhur yang tergandung dalam setiap sila. Pancasila menuntun warga digital untuk bersikap beradab, menghargai martabat manusia,
menjunjung persatuan, serta bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi di ruang digital. Etika dan moral digital tercermin dalam kemampuan mengendalikan diri saat berkomentar, menolak perundungan dan ujaran kebencian, serta bersikap jujur dan kritis dalam menyikapi informasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, warga digital diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak, berempati, dan bertanggung jawab demi terciptanya ruang digital yang aman, adil, dan bermartabat. Teori literasi media dan etika berkomentar. Yang pertama, teori James Potter. James Potter mendefinisikan literasi media sebagai perspektif aktif untuk menafsirkan pesan media melalui struktur pengetahuan dan keterampilan kognitif. Model kognitifnya mencakup 7 kompetensi, yaitu analisis struktur pesan, evaluasi kualitas, pengelompokan unsur, induksi pola, deduksi prinsip, sintesis baru, dan abstraksi esensi. Lokus sentral mengatur tingkat literasi melalui pengetahuan tentang efek media, konten, industri, dunia nyata, dan diri sendiri. Yang kedua, teori Art Silverblatt. Art Silverblatt mengidentifikasi 5 elemen literasi media: kesadaran dampak media pada individu dan masyarakat, pemahaman proses komunikasi massa, strategi analisis pesan, konten sebagai teks budaya, serta apresiasi konten. Tujuannya mencakup kesadaran kritis, diskusi, pilihan bijak, dan aksi sosial untuk memberdayakan halayak. Model ini menekankan orientasi budaya halayak terhadap pesan media. Teori etika berkomentar. Teori etika berkomentar di media sosial menggunakan perspektif Habermas yang menuntut komunikasi rasional, refleksi kritis, dan kesepakatan tanpa emosi berlebih. Prinsipnya meliputi moralitas, kesopanan, saling menghormati, serta kritik konstruktif untuk menghindari ujaran kebencian. Literasi digital tinggi mendorong etika ini melalui pemahaman dampak komentar terhadap individu dan masyarakat. Sekarang saya akan memberikan contoh salah satu kampanye publik yang sukses khususnya dalam isu anti perundungan dan empati sosial, yaitu kampanye What If It Was You, merupakan kampanye anti-bullying yang menekankan pendekatan empati dengan mengajak masyarakat membayangkan diri mereka berada di posisi korban perundungan, baik secara langsung di media sosial. Melalui video, poster, dan konten digital yang emosional, kampanye ini menyampaikan pesan bahwa kata-kata dan komentar dapat berdampak besar terhadap kondisi mental seseorang. Keberhasilan kampanye ini terletak pada pesannya yang sederhana namun kuat, yaitu mendorong audiens untuk berpikir ulang sebelum berkomentar atau menyebarkan konten negatif. Dengan mengangkat sudut pandang korban, kampanye ini efektif membangun kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan etika dalam berinteraksi di ruang publik digital. Kampanye ini sukses di berbagai negara karena menyasar perilaku sederhana namun berdampak besar, yaitu kebiasaan mengunggah dan berkomentar di media sosial. Pesan utamanya adalah mengajak masyarakat untuk berpikir tentang dampak sosial, hukum, dan psikologis sebelum memposting atau berkomentar. Baik, sekian dari video saya. Sebagai penutup, kampanye generasi Pancasilais di era media sosial menegaskan bahwa media sosial bukan hanya sekedar ruang berekspresi, tetapi juga ruang pembentukan karakter warga digital.